wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-kabiril muta'al al-munfaridi bil azamati wal jalal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadi minad dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladzina yattasifuna bimahasinil akhlaqi wal a'mal. Amma ba'du. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihya yang selalu kita doakan dipanjangkan umurnya, amin, disehatkan badannya, amin, murid-muridnya, jamaahnya selalu Allah beri ilmu yang bermanfaat, amin. Santri-santri yang sedang belajar, segala cita-citanya diberikan kemudahan oleh Allah. Orang tuanya yang mencari biaya untuk anak belajar, Allah beri kemudahan. Bapak-bapaknya nyari kerjanya gampang. Ibu-ibu nyimpen duitnya juga pintar, banyak, halal, berkah, melimpah, dompetnya penuh, nggak bisa diseletingin. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Ayat 17 ulah dilupakan. Ayat 17 ulah dilupakan. Ayat 17 ulah dilupakan. Yang pertama 17 Agustus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ternyata 17 Agustus tidak akan muncul, tidak akan lahir kalau tidak ada 17 rakaat. 17 rakaat tidak ada kalau tidak ada 17 Ramadan. 17 Agustus, 17 rakaat, 17 Ramadan. Presiden Soeharto awalnya ditawari tanggal 16. Soekarno nggak mau tanggal 16. Maunya tanggal 17. Ditanya kenapa Pak Presiden pilih tanggal 17, bukan hari ini 16, besok 17-nya hari Jumat. Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Rajanya, pimpinannya, penghulunya hari-hari dalam sepekan. Jumat Allah Ta'ala ciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam. Hari Jumat juga bakal terjadi kiamat. Jumat ilaha. Jumat kapan kiamat? Nggak ada yang tahu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada tanda-tandanya. Kata Nabi, la taqumus sa'atu hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum manusia
terasa cepat. Baru kemarin Ahad udah Ahad lagi. Kalau perasaan itu udah ada min asrafis sa'ah, itu tanda-tanda kiamat bakal terjadi. Hari apa? Hari Jumat. Jumat kapan? Tunyaho. Kalau Allah berkehendak Jumat besok kiamat, berarti belum dilantik jadi wali kota Solo udah kiamat. Baik. Ya Allah, 17 Agustus, 17 rakaat, 17 Ramadan. Ini karunia Allah berikan kepada negeri kita. Maka di dalam Undang-Undang Dasar dimuat pernyataan hanya dengan rahmat Allah Indonesia merdeka. Ya Rabbal Alamin. Mana mungkin merdeka dijajah Belanda yang mereka sudah niat untuk menguasai negeri ini dengan peralatan perang yang lengkap, canggih. Kita cuma pakai bambu runcing, kok bisa menang? Ada 17 rakaat, ada 17 Ramadan, maka lahirlah 17 Agustus. Kalau tidak ada 17 rakaat, kalau tidak ada 17 Ramadan, enggak ada 17 Agustus. Maka saat ini kita sedang merayakan hari kemerdekaan. Jangan lupa dengan yang 17 rakaat, jangan lupa dengan yang 17 Ramadan. Allah Ta'ala turunkan kitab suci Al-Quran Al-Muta'abbad bitilawatihi, menjadi ibadah bagi orang yang membacanya. Baca bismillah aja. Itu dari huruf-huruf yang terdapat dalam bacaan basmalah. Allah Ta'ala ciptakan beberapa sungai. Dari huruf mim, Allah Ta'ala ciptakan sungai. Wa anharun min labanin. Nanti di surga ada sungai, isinya bukan air tapi susu. Doyan nggak susu? Susu doyan nggak? Susu. Susu. Wa anharun min labanin, ada sungai nanti di surga isinya sanes cair tapi susu. Doyan susu? Doyan. Gua nanya ini bukan nanya. Susu doyan susu. Itu dari huruf mim, bismi. Allah Ta'ala ciptakan sungai, isinya madu, susu. Wa anharun min asalin, dari huruf ha, bismillahi, Allah Ta'ala ciptakan sungai.
susu. Alhamdulillah. Ustaz tahu abdi acan nyusu. Dari huruf H, tadi dari huruf mim, dari sungai isinya susu, sekarang dari huruf H isi itu sungai madu. Masya Allah. Wa anharun min khamrin, yang ketiga sungai isinya khamr. Dari huruf apa? Ar-Rahman. Dari susu, dari madu, dari khamr. Yang keempat, sungai Allah Ta'ala ciptakan dari kalimat Ar-Rahim yang terdapat dalam Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang yang membaca Bismillah ba'dal maghrib 21 kali, kata Nabi, akan diberi minuman dari 4 sungai. Ya Allah, asal baca Bismillahnya mukhlisah, ikhlas. Ini yang dijadikan senjata oleh para pejuang. Bambu runcing tapi bisa membunuh Belanda, 10 tentara Belanda. Itu bambu runcing menembus perut tentara Belanda. Lewat 10. Apa pelurunya? Bismillahirrahmanirrahim. Maka saya kasih ijazah, amalin Bismillah setiap ba'dal maghrib 21 kali. Ikuti, saya terima ijazah ini. Dan saya akan amalkan. Ini saya dapat ijazah dari guru saya. Guru saya dapat dari gurunya, yaitu Guru Marzuki Cepinang Muara. Tahun 1935 dia meninggal. Santrinya cuma 27, tapi semua santrinya jadi kiai. Kiai Nur Ali, Izayadi, Kiai Mursidi, Kiai Hasbi, Kiai Kudoli, Kiai Sasi, Kiai Thohir Rohili, Kiai Haji Ahmad Juraidi. Itu kiai namanya akhirnya huruf I semua. Munawir Asli. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kata Guru Marzuki sama santri-santrinya Nur Ali, kamu santri di sini, tapi kamu nggak usah ngaji, nggak usah baca kitab. Kamu urus kuda saya. Guru Marzuki kalau ngajar, kendaraannya kuda, warna coklat metalik. Saat itu kuda dipakai kendaraan, harganya kalau sekarang ini mobil apa? Itu pun pemberian dari konglomerat orang-orang Belanda yang dekat hubungan dengan pribumi. Kayak Habib Usman bin Yahya, pengarang Sifat 20, kitab Sifat 20, juga dia punya kuda dari Belanda hadiah, warnanya putih susu. Susu putih. Susu putih. Susu putih ada coklat. Ini singkat. Susu putih apa coklat?
yang bilang putih waktu nyusuk matanya melek. Kayak saya gitu. Putih. Alhamdulillah. Nur, kamu jangan baca kitab. Kamu urus kuda saya, mandiin, kasih makan. Nanti kalau saya udah berangkat ngajar, kau pegang senjata, tembak tuh bajing yang makan nangka, kecapi, rambutan, kelapa. Kasihan santri nggak kebagian, tupai terus yang makan. Nur Ali ngurus kuda dan nembak tupai. Rupanya guru tahu ini muridnya ke depan bakal jadi pejuang. Maka Kiai Nur Ali ulama pejuang nasional, pahlawan, nggak mau dimakamin di makam pahlawan Kalibata. Wakil Presiden Sutrisno minta keluarga supaya Kiai Nur Ali dimakamin di makam pahlawan Kalibata. Nggak mau. Dia lebih memilih di pondok pesantrennya sendiri, At-Taqwa Ujung Harapan Bekasi. Ternyata itu Kiai Nur Ali lulus di pesantren Al-Marzukiyah, berangkat lagi ke Mekah 16 tahun mukir, disuruh pulang lawan tuh penjajah Belanda. Kiai Nur Ali ngajak teman-temannya di Mekah pulang untuk menghadapi penjajah. Dia bisa naik kuda, dia bisa menembak. Tuh, guru tahu tuh keadaan murid. Saya juga tahu hari ini keadaan jamaah semua udah pada lapar gitu. Sehat Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun besok pergi haji. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tahun ini haji cuma 1.000 orang. 10.000. Cuma 10.000 orang. 7.000 jamaah, yang 3.000 pribumi atau orang Indonesia yang sudah domisili di sana. Imam besar Habib Muhammad Rizik kemarin melaksanakan ibadah haji. Ya Rabbal Alamin. Baleho fotonya nggak mempan dibakar. Kekeselan yang bakar disobek pakai pisau. Dijaga sama Allah, hafizul ilahu karomatan li Muhammadin. Allah jaga tuh keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasar Cianjur kemarin kebakaran, 19 kios habis ludes. Satu kios nggak kesentuh api karena ada gambar baleho Habib Rizik. Masya Allah. Ditembak aja nggak kena, apalagi dibakar. Maka yang paling ditakuti adalah Habib Rizik oleh rezim yang sekarang. Joko takut banget sama Habib Rizik. Itu Kiai Nur Ali jadi pejuang pahlawan nasional. Ditembak sama Belanda nggak mempan, berubah jadi seekor soang. Begitu jarak tembak 3 meter, berubah jadi bebek. Makanya beliau dijuluki oleh warga belut putih. Ada nggak belut yang putih? Nggak ada. Saking sulit mencari ilmu yang dimiliki oleh Kiai Nur Ali. Saya tanya, guru apa amalannya? Bismillahirrahmanirrahim, 21 kali ba'dal maghrib.
Maka yang tadi saya ijazahkan diterima dan diamalkan. Insya Allah. Itu jadi peluru-peluru dalam mengusir penjajah. Sholawat, bismillah, istighfar, janji Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab selagi masih ada hambanya yang istighfar, mohon ampun, bertobat kepada Allah. Bertobat tidak kudu nunggu melakukan kesalahan karena banyak dosa, enggak. Kapan aja sholat sunat taubat, selagi istighfar terus berkumandang, sholawat terus berkumandang, Allah Ta'ala akan jauhi dari bala dan malapetaka. Maka itu penjajah 350 tahun menjajah kita, pengen menguasai kita, pulang kalah, nggak menang. Karena para pejuang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bung Tomo, tokoh pemuda di Surabaya, untuk membangkitkan semangat juang melawan penjajah pakai kalimat Allahu Akbar. Berangkat semua tuh pemuda Surabaya melawan penjajah dengan dorongan kalimat Allahu Akbar. Kira-kira yang mengucapkan Allahu Akbar itu orang Islam atau orang Cina? Jawab yang keras. Yang bilang Allahu Akbar itu Islam apa Cina? Islam. Kurang keras biar kedengeran di Jakarta. Itu yang meneriakan Allahu Akbar untuk melawan penjajah Belanda, orang Islam atau orang Cina? Islam. Ada yang bilang Cina juga ikut berjuang. Para ulama, para kiai, para tokoh, mereka rela mengorbankan jiwa, raga, keluarganya, istrinya siap jadi janda, asal Indonesia merdeka. Alhamdulillah sekarang kita ada di negara yang merdeka. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ulama-ulama setelah bertemu mempersiapkan untuk mengikat warga negara Indonesia dengan berbagai macam keyakinan dan agama supaya menyatu, diikatnya pakai apa? Musyawarah. Lahirlah Pancasila. 5 panca, 5 tiak. Pertama diusulkan yang pertama Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kata ulama jangan, nanti yang lain cemburu. Kalau begitu ketuhanan yang Maha Esa, agama yang lain tidak tersinggung. Sekarang mau diganti. Ketuhanan yang Maha Esa mau diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Brengsek nih orang. PKI apa bukan orang? PKI tidak punya Tuhan. Maka dia mau ganti ketuhanan yang Maha Esa dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Masa Tuhan diatur sama budaya? Udah dimulai untuk kita nggak sadar. Baca Quran lagunya pakai budaya. Subhanalladzi asra
Ya Allah. Nuzulul Quran dirubah dengan konsep ketuhanan yang berkebudayaan sudah dimulai, cuman kita tidak kerasa. Sekarang kita sudah tahu. Mak lampir. Iya. Rencana mereka untuk memeras Pancasila menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Hasil perjuangan ulama mau dirubah, diam atau lawan? Lawan. Yang keras biar kedengeran ke Jakarta, diam atau lawan? Lawan. Takbir. Sallu ala Nabi. Di parlemen, di DPR ada yang bangga menjadi anak PKI. Ayam te ayana PKI. Ayam te ayana ayam te. Tahun 60 ketika komunis menguasai beberapa instansi pemerintahan, umat Islam dimusuhi. Seorang kiai yang bernama Kiai Haji Ali Mansur nggak bisa tidur mikirin kondisi negara. Maka dia mimpi. Dalam tidurnya itu diawali dengan kegelisahan. Datang 9 orang berbaju dan berjubah putih, sorbannya hijau. Memerintahkan kalau kamu pengen tidur nyenyak, tulislah syair-syair. Maka Kiai Ali Mansur menulis bait-bait syair-syair yang jadi sholawat badar. Tahun 60. Besok pagi begitu bangun, Kiai Haji Ali Mansur terkejut karena tetangga-tetangga datang bawa makanan. Yang bawa ikan mas disantenin. Lobak laut mas di Bogor. Yang bawa pisang tanduk, yang bawa kue lengkap. Kiai Ali Mansur bingung. Ayah naon dia? Kok makanan begini loba? Loba naon loba? Begitu makanan sudah tersedia, sudah banyak, itu yang semalam tamu dimimpikan datang pagi jam 9. Bincang-bincang membicarakan masalah komunis PKI. Selesai ngobrol, itu tamu nanya Kiai Ali Mansur, yang tadi malam kamu tulis mana? Masya Allah. Padahal ketemu dalam mimpi. Akhirnya pagi wujud itu yang dimimpikan kelihatan. Ini yang tadi malam saya tulis. Coba kamu baca. Ini untuk penyemangat melawan PKI, kata tamu yang datang. Akhirnya dibaca oleh Kiai Ali Mansur. Waktu itu belum ada HP. Alat merekam belum ada. Jadi bagaimana lagunya? Nggak ada yang tahu. Ada lagu untuk menidurkan anak, itu sholawat badar. Ada lagu-lagu perjuangan. Ada lagu-lagu membuat kita jadi terlelap. Salatullah salamullah ala Toha
menangis. Makanya kita baca itu air mata sepertinya mau keluar. Karena asbabul wurudnya dulu ketika pertama kali dikumandangkan itu semua meneteskan air mata. Siapa tuh tamu yang datang? Habib Ali Kuita. Maka Kiai Ali Mansur asal Jember, Jawa Timur disuruh datang ke Jakarta ke majelis kita. Akan dikumandangkan sholawat badar di majelis kita. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Toha itu nama Nabi Muhammad. Yasin Habibillah. Yasin nama Nabi Muhammad. Jadi untuk mendapatkan semangat juang, keberanian kumandangkan sholawat badar sebagai tawassul kepada Allah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Itu hadi nama Nabi Muhammad, wa bil hadi Rasulillah, wa kulli mujahidin lillah. Tawassul kepada para mujahid, para pejuang, mujahidin lillah yang berjuangnya karena Allah, bukan berjuangnya karena mau menjual. Iya. Kepada siapa tuh? Pejuang yang mana? Bi ahlil badri. Pejuang perang Badar. 300 lawan 1000. Ahli strategis perang mana yang bisa menjamin 300 bisa menang lawan 1000? Nggak ada. Tapi karena pejuang yang karena Allah jumlahnya sedikit 300 lawan 1000, yang 1000 justru kalah sama yang 300. Semangat juang. Begitu terjadi pertempuran. Wa arsalna riyaha. Allah Ta'ala kirimkan angin saat perang Badar. Itu musuh yang 1000 ketutup sama debu matanya. Yang 300 tidak terkena debu. Dalam taroha. Seketika itu juga Allah kirim tentara-tentara yang tidak bisa dilihat oleh musuh. Maka pejuang yang karena Allah, perang Badar, 300 sahabat Nabi bisa mengalahkan yang 1000. Kita bermohon kepada Allah dengan membaca sholawat Badar. Mudah-mudahan yang sekarang ini di media sosial banyak yang tahu seakan-akan komunis akan bangkit. Mudah-mudahan semangat sholawat Badar Allah Ta'ala hancur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu lagu untuk membuat anak tidur terlelap. Tapi lagu untuk perjuangan beda lagi. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala
dibaca saat jamaah haji mau berangkat ibadah. Dari depan pintu rumah dibacakan sholawat badan. Nanti ziarah di sana, datang ke pemakaman ahli badan, baca lagi sholawat. Jadi semangat dalam mengisi kehidupan terus bergelora, terus muncul untuk membela kebenaran. Insya Allah. Siap bela agama Allah? Siap bela Islam? Siap bela Rasulullah? Siap jaga para ulama? Takbir! Sallu ala Nabi. Jadi jangan melupakan 17 rakaat kewajiban bagi kita umat Nabi Muhammad, hamba Allah yang beriman. Karena memang itu tujuan Allah ciptakan kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ibadah ibadah banyak. Puasa ibadah. Hari Kamis besok tanggal 1 bulan Muharram, 4 bulan yang mulia dalam setahun. Kata Allah, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam setahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan dalam setahun ada 4 bulan yang mulia. Dalam tafsir Jalalain, yang dimaksud minha arba'atul hurum, 4 bulan yang mulia itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Maka disunatkan kita berpuasa di 10 pertama bulan Muharram. Wal fajri, demi waktu fajar Allah bersumpah. Waw huruf qasam, huruf sumpah. Waw ba'ta, wallahi tallahi billahi. Allah tidak akan bersumpah kecuali di balik sumpahnya itu ada kemuliaan. Demi waktu fajar, ada apa di waktu fajar? Kata Nabi, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar lebih baik dibanding dunia dengan segala isinya. Maka pengen rezeki tidak pernah habis, jaga salat sunat fajar. Dunia akan kita miliki. Apa yang menjadi kebutuhan dengan salat sunat fajar bakal dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu mementingkan apa yang aku mau, aku akan mementingkan apa yang kamu mau. Begitu kata Allah. Tapi jika kamu tidak mementingkan apa yang aku mau, aku pun tidak akan mementingkan apa yang kamu mau. Maka jaga 17 rakaat, insya Allah. Suatu hari Sayyidina Umar mensolatkan jenazah terkejut karena kerandanya bergerak.
yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur bergerak. Salat jenazah ditunda, Sayyidina Umar buka tuh sarung pembungkus keranda. Dibuka pembungkus kain panjangnya. Di bagian leher kain kapan pembungkus jenazah ada percikan darah. Kata Sayyidina Umar, mungkin memandikannya tidak tuntas. Coba dibuka ikatan kepalanya. Begitu dibuka, di leher jenazah ada seekor ular sedang menggigit leher. Lalu spontanitas Sayyidina Umar ambil kayu, mau dipukul nih ular. Tapi ularnya tiba-tiba bisa bicara. Limaga taqtulunani, kenapa kamu mau pukul saya? Saya tidak ada urusan dengan kamu, tapi aku ada urusan dengan jenazah ini. Ya Allah. Kata Sayyidina Umar, karena ularnya bisa komunikasi. Apa kesalahan orang ini sehingga kamu menyiksa? Kata ular ngomong lagi, amaroni an u'adzibahu ila yaumil qiyamah. Aku diperintah oleh Allah untuk menyiksa orang ini sampai hari kiamat. Ya Allah, ayeuna tuh acan kiamat masih disiksa tuh orang. Sayyidina Umar tanya lagi, apa kesalahan orang ini sehingga Allah perintahkan kamu menyiksa orang ini sampai hari kiamat? Lahu salasu khoti'atin. Ini orang punya 3 kesalahan fatal. Kalau boleh aku tahu apa saja? Yang pertama, tidak pernah mengerjakan ibadah sholat, tidak pernah mengerjakan yang 17 rakaat, digigit ular makan. Makanya ibu kalau nanti subuh suaminya berat, bangun sholat subuh kan digigit ular kan. Bapak kalau suami subuh berat, bangun sholat subuhnya bilangin, Neng digigit ular Neng, ular akang. Sholat subuh untuk menghapus dosa yang kita lakukan di waktu malam. Sholat subuh, sholat zuhur untuk mengampuni dosa di waktu siang. Asar maghrib mengampuni dosa yang kita lakukan dari jam 3 sampai jam 6. Maghrib sampai isya dosa kesalahan dihapus. Isya sampai subuh dosa di waktu malam. 5 waktu dilakukan. Sama seperti orang punya kolam renang di rumah, setiap hari mandi 5 kali. Kira-kira kalau mandi 5 kali pakai sabun, di leherna aya dakinan teh. Hanya bersih. Begitu orang yang beriman, tidak pernah meninggalkan yang 17 rakaat. Dia bersih dari dosa pada Allah Subhanahu. Dosa kecil. Kalau dosa besar harus melalui proses jalan tobat kepada Allah Subhanahu. Maka yang punya salah sama keturunan Nabi sama Habib tobat. Sebab kata Imam Syafi'i, ya ahla baiti Rasulillah, hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzala. Kata Imam Syafi'i,
wahai ahlul baitnya Rasulullah, mencintaimu bagian daripada kewajiban sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran. Maka nggak boleh benci itu sama Habib, sama keturunan-keturunan Rasulullah. Kalau yang benci sama keturunan Rasulullah, kalau dia pejabat, jadi kagak bisa ngurus jabatannya. Kalau dia jadi kepala negara benci sama Habib, jadi negara nggak beres-beres, utang malah tambah banyak. Betul. Betul? COVID-19 kagak habis-habis. Kita datang ngaji, hidung kagak kelihatan. Iya kayak semakin kita tidak percaya dengan COVID, karena ada orang penyakit jantung meninggal di vonis COVID, yang punya penyakit asma mati di vonis COVID, disuruh bayar, mati bayar, peti 2 juta, lubang kubur 2 juta, ambulan 1 juta, 5 juta. Rumah sakit yang memvonis pasien kena COVID malah dapat. Ya Allah, mudah-mudahan COVID-19 segera hilang dari ya Rabbal alamin. Berkat zikir di majelis Al-Ihya insya Allah. Jadi jangan lupakan 17 rakaat. 17 rakaat tercipta karena ada 17 Ramadan. 2/17 kita dirikan, maka Allah beri kita 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia membela negara kita. Takbir, merdeka. Takbir dulu apa merdeka dulu? Takbir dulu. Takbir, merdeka. Ini kemerdekaan Allah beri sebagai karunia, maka kita bersyukur kepada Allah. Dari yakin Habib Hussein Al-Mutahhar. Kagak mau ngakuin nih orang yang sekarang. Itu hak katanya Hen Mutahhar. Jadi kayak orang Belanda. Itu yang menciptakan Habib sebelum kemerdekaan. Dia udah kontak batinnya, sebentar lagi Indonesia akan merdeka, maka dibuat
Amalus Syakir yang judulnya syukur. Merdeka. Bandung Lautan Api Perjuangan. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa. Sekarang menjadilah di lautan api, mari bung rebut kembali. Takbir, merdeka, sallu ala nabi. Itu yang saya sampaikan pagi ini. 317 jangan dilupakan. 17 rakaat, 17 Ramadan, maka lahir 17 Agustus. Mudah-mudahan negeri ini kembali menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama'. Allahumma ya aliman bima yakun, ikfina syarra ma yakun qabla ma yakun hatta la yakun. Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hadha ad-du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadha ad-du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadha ad-du'a wa minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.